Jadi ada 4 cara untuk bisa membuat distribusi kita meluas. 2 budget yang nggak boleh hilang dalam bisnis. Kalau ada orang bilang, aduh mahal banget ya. 1, bisa jadi bukan target market kita. Ya. Yang kedua, Salmi, gimana setelah mentoring terakhir? Ada perkembangan apa yang sudah dilakukan perubahan-perubahannya? Alhamdulillah dapat kesempatan mentoring sama Coach Tom. Itu benar-benar brainstorming banget Coach ya. Jadi kebuka apa yang selama ini saya nggak pikirin. Ternyata ada masukan banyak dari Coach. Ternyata banyak perubahan-perubahan yang harus saya perbaiki dalam produk terutama. Kemudian mungkin dalam kemasan. Terus model bisnisnya kayaknya harus diperbaiki lagi. Jangan puas sama yang sekarang yang ada. Nah itu berarti banyak banget PR yang harus saya perbaiki Coach gitu. Jadi mungkin pelan-pelan saya perbaiki. Mungkin yang bisa saya awal mulai yang bisa dikit-dikit dulu deh dibenerin gitu. Yang terdekat yang sudah dilakukan perubahannya apa aja? Yang terdekat itu saran dari Coach, saya benar-benar melakukan iklan karena selama ini saya belum pernah iklan Coach. Jadi udah mulai belum belajar. Iklan aja udah gini ya, apalagi iklan ya. Iya, jadi benar-benar mau mulai digital marketingnya deh, biar orang branding dulu, orang branding tahu di sosmed tuh ada Cangcomak, whatever, belum sampai closing, tapi paling nggak orang tahu dulu Cangcomak. Nah itu kemarin udah mulai berjalan Coach ya, dari yang dana kemarin tuh. Udah ada sih yang kontak WA, tapi memang belum closing, tapi paling nggak mereka sudah ada interest lah gitu. Itu aja sih sambil berjalan. Salah satu cara untuk mengukur efektivitasnya adalah dari traffic. Berapa banyak, bukan orang yang bertanya aja, tetapi secara keseluruhan ada perubahan demand atau tidak, permintaan nggak dari bulan sebelumnya ke bulan sekarang, ada pertambahan jumlah permintaan nggak? Kadang baru berjalan berapa minggu ya Coach ya, tapi udah kelihatan biasanya tuh per hari 1 pouch sekarang bisa jadi ada, biasanya tuh 40.000 sekarang jadi 80.000. Gitu. Biasanya 40.000 per hari jadi 80.000 sehari. Ya. Nah itu adalah salah satu dampak dari orang kenal. Kita baru bisa menjangkau, tapi belum bisa mendeteksi. Jadi kalau ada yang customer baru, kemudian mereka lihat iklan, mereka nggak bilang bahwa saya lihat iklan. Tapi sebetulnya mereka terdampak melihat iklan kita. Nah, yang perlu dicek adalah ada banyak customer baru atau lebih banyak repeat order. Kalau ada banyak customer baru, berarti dampak dari marketing yang baru dimulai, itu sudah mulai ada kesadaran atau awareness. Ada nggak customer baru? Customer baru. Yang kedua, setelah kita tahu, oh ini ternyata ada customer baru. Customer baru itu harus diberikan pengalaman supaya mau mempromosikan makanan kita. Saat menerima customer baru, minta mereka untuk posting, testimoni. Jadi post dan testimoni itu yang diiklankan kembali dari marketplace. Jadi bukan hanya review selesai. Jangan hanya review itu. Kalau bisa bintang. kita dekat dengan konsumen-konsumen kita, kenapa enggak? Ada satu company, ada satu perusahaan yang kebetulan kita coaching juga. Mereka menjual lewat marketplace. Lalu kemudian pada saat mengirimkan produk, mereka kirimkan juga voucher untuk mereka hubungi nomor telepon tertentu atau kirim WA ke siapa. Untuk kasih tahu bahwa, kamu kalau kirim WA ke sini, kamu bakal dapat sesuatu. Nah, ketika mereka WA dan dapat potongan, dapat free gift, dapat masker, dapat apa, itu seneng. Nah, ketika mereka WA, diajak komunikasi dengan CS-nya, mereka mau kasih testimoni. Jadi at least mereka tahu, oh gimana Pak, nyampe nggak? Oh ya saya oke. Ada benefit di mana ketika mereka dapat bonus ekstra masuk ke review, tapi kalau mereka kontak kita langsung, mereka juga merasa, oh ya saya dekat dengan yang punya. Gitu. Jadi ada
ada koneksi itu akan membuat mereka lebih suka bekerja sama dengan kita. Oke. Belum saya lakukan. Belum dilakukan, nggak apa-apa. Itu bisa bertahap. Ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah iklan nggak boleh berhenti. Ya. Yang kedua adalah customer harus dikumpulin database-nya, harus sampai benar-benar kontak dengan kita dan di follow up dan minta testimoni. Nah, yang ketiga itu adalah menambah pos-pos distribusi. Ya, menambah pos distribusi itu ada 4. Jadi ada 4 cara untuk bisa membuat distribusi kita meluas. Yang pertama adalah yang terdekat dengan konsumen, yaitu retailer. Misalnya nitip di Warung. Supermarket, nitip di warung, Ya. nitip di mana. Nah, kalau di warung bisa bikin kemasan yang lebih kecil lagi. Bahkan ini bagi 4 kalau bisa. 3.000-an berarti coach ya. Nah, bagi 4, lalu kemudian bisa anak-anak kecil bisa makan. Yang kedua adalah atasnya retail itu namanya grosir. Oh, harga grosiran. Temenan dengan grosir. Cari pasar grosir yang mau mendistribusikan produk kita. Yang ketiga di atasnya grosir itu adalah distributor. Nah, di atasnya distributor ada sole distributor atau distributor utama, master distributor. Nah, kalau mau, saya nggak mau pakai yang gede-gede begitu, bisa nggak? Bisa pakai model keagenan atau reseller. Menggunakan model agen atau reseller. Jadi apa yang dijual adalah membuat program-program yang bersifat paket yang bisa digunakan atau bisa dijual ke reseller. Tapi satu hal yang penting dilakukan oleh kita adalah nggak boleh berhenti branding dan marketing. 2 budget yang nggak boleh hilang dalam bisnis. 1 marketing. Langsung. Ya, marketing tuh nggak boleh berhenti tuh. Mau omset naik, marketing. Omset turun, marketing. Kapasitas penuh, marketing. Kapasitas kosong, marketing. Marketing nggak boleh berhenti. Yang kedua adalah training. Budget training untuk mengedukasi diri kita, meningkatkan kemampuan kita, dan meningkatkan kemampuan tim kita. Budget Itu training. akan membuat kapasitas kita membaik. Kalau bisnis ownernya tambah pinter, bisnisnya bisa tambah besar. Karena problem bisnis itu adalah permainan intelektual. Yang pinter yang menang, yang lihai itu yang menang. Iya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, mau begini nggak tahu, mau begitu nggak tahu, kita bakal kalah lawan kompetitor yang lebih pinter. Berarti harus training buat scale up sendiri. Iya, meningkatkan skill kita. Ngomong-ngomong, yang 5 juta udah dipakai buat apa? Pertama, kebetulan memang packing habis, Packing jadi habis. repeat Repeat open packing. packing. Very good. Belanja bahan baku yang memang harus saya punya stok. Oke. Karena kan saya jualan marketplace itu kan anytime kapan aja masuk, tokonya 24/7 kan coach ya. Oke. Jadi buka terus. Kemudian halfnya itu hampir saya ke Marketing. Iklan udah ke Facebook sama di Instagram, optimasi Instagram. Ya organik aja, tapi yang penting jalan orang ada branding lah. Very good. Tuh. Nah, berarti kalau misalnya meningkat dari 40.000 rata-rata per hari menjadi 80.000 per hari, itu kalau nggak ada stok berarti nggak bisa jalan dong ya? Harus ada stok. Ya, berarti Harus stok itu stok ada. nggak boleh kosong. Ya. Oke, jadi terbantu dengan adanya penambahan stok. Iya. Stok itu susah atau nggak sih? Stok itu harus pintar-pintar ngatur gini coach. Jadi kalau misalnya ada bulan-bulan tertentu kayak misalnya mau Natal, Lebaran, nah itu tuh harus jauh-jauh hari kita udah harus keep punya stok lebih karena kan nanti harga pasti naik. Iya. Harganya fluktuasi semuanya pada naik. Kemarin kebetulan kan naik telur naik, gas naik, apa semua naik. Nah, pas lagi nggak punya stok, harga naik. Mahal. Nah, jadinya Iya, mahal. iya, Sedangkan kita kan nggak mungkin naikin harga. Ini kan ada kacang tanah, ada kacang mede. Ya. Kacang tanah lebih mudah dapatnya ya daripada kacang mede. Atau sama-sama? Sebetulnya saya pilih kualitas ini, saya maunya kacang tanah yang tuban. Jadi nggak bisa kacang tanah asal kacang tanah. Banyak kacang tanah banyak, teman saya maunya yang tuban. Kenapa tuban? Dia size-nya besar. Jadi kalau misalnya pakai coklat, di coating coklat tuh dia makin besar gitu. Kemudian kalau yang mede, saya maunya mede yang dari ujung pandang Makassar. Jadi saya konsisten
emang mau harganya naik ya tetap mau nggak mau saya beli karena saya konsisten produk saya harus yang premium gitu. Oke. Jadi ya ada kualitas ada harga lah gitu. Jadi kalau mau main-main harga mungkin gini coach ya, kalau dibilang harga mahal berarti mereka bukan market saya coach ya. Kok mahal gitu? Plus minus. Plus minus. Plus minus. Jadi begini, kalau ada orang bilang, aduh mahal banget ya. Satu, bisa jadi bukan target market kita. Ya. Yang kedua, target market kita, tapi mereka belum melihat nilai dari Ya. produk kita. Produk. Dia belum tahu, ini tuh manfaatnya apa sih. Oke. Kalau belum coba, Ya. pasti nggak tahu Nggak tahu. rasanya. Ya. Berarti kita perlu membuat satu strategi secara random, menempatkan orang di tempat yang trafficnya paling tinggi untuk hand out sampel, memberikan sampel. Sampling. Kasih sampling, rasa suka, beli. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi dia akan meningkatkan volume penjualan dari retailer tersebut. Jadi langsung direct icip Coba. gitu ya. Baru dia bilang, oh ini sih saya jadi inget nih, saya pernah makan di Amerika. Paling kalau sampling pas bazar. Iya, Iya. berarti harus lebih sering lagi bazar. Iya. Tapi selain Offline. bazar, ya di tempat di mana dia dipajang harus ada sampling. Perlu dipikirkan untuk ada orang yang bisa membantu di situ. Toh nggak setiap hari. Satu, Oke. untuk memperkenalkan. Yang kedua, untuk mengerti siapa sih segmen pasar kita yang sesungguhnya. Gitu. Dari situ jadi makin mengkerucut lagi segmennya. Dari situ kita jadi mengerti. Kemarin sempat saya tanya, ini target marketnya siapa? Semua yang suka cemilan. Wah, itu sangat susah tuh nanti membidiknya. Ibu-ibu, nah cross check. Ibu-ibu keliling, ditawarin makan nggak? Nggak. Yang makan anak Anaknya. remaja. Jangan-jangan ini sebetulnya untuk anak-anak. Bukan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu giginya udah keropos, makan nyangkut. Ntar gula naik. Gula naik. Wah, Diabetes. begitu salah bidik market, Ya. itu akan jadi masalah. Tapi anak-anak giginya kuat, senang manis, dan buat mereka menyenangkan, bisa jadi itu target market kita. Itu akan mempengaruhi nanti di iklan, promosi, video yang dibuat setelah kita tahu target market kita. Oh. Tapi tetap ibunya ditargetin juga kan? Kan ibunya yang beliin. Ibu membeli karena anaknya minta. Kalau anaknya nggak pernah diajarin untuk minta, ibunya nggak bakal beliin. Ada satu produk yang dibidik anaknya. Anaknya nggak punya duit untuk beli. Tapi anaknya maksa, "Mak, Beliin. saya mau beli mainan." Kenapa? Karena mereka membidik anak-anak itu untuk tahu. Gitu. Ibunya nggak dikasih tunjuk, ini mainan anak-anak terbaru. Enggak. Oke. Tapi begitu anaknya bilang, "Kamu mau apa, Nak?" "Barbie." Kenapa? Karena nonton Barbie. Anaknya Jadi yang ya, dipengaruhi yang anaknya. Itu ya. dia. So, jadi nanti pada saat membuat pitch deck, di include yang tadi. Jadi cerita-cerita dulu, kemudian strateginya apa, dan strategi pengembangannya. Kalau memang strategi pengembangannya adalah memperbaiki distribusi, Ya. area distribusi, itu bagus banget. Sebetulnya sih yang ini coach ya, yang Mede tuh, Ini. si Indomaret tuh udah mau. Udah mau. Tapi dari area Jakartanya itu tuh belum kasih lampu hijau. Tapi yang MD-nya tuh udah mau. Kenapa ada di Alfa, di Indomaret nggak ada? Ya, Nah, biasanya bosnya begitu. bilang gitu. Nah, ini cuman kan saya masalahnya gramasinya besar. Ya. Otomatis kan biayanya juga besar. Ya. Terus saya harus di muka, saya harus siapin dana buat biar bisa terdistribusi gitu. Nah, itu kan berarti Kenapa enggak kemasannya tetap segini, tapi isinya dikurangi? saya bikin yang kecil 50. Ya, 50, tapi 120. ini kalau Oh, dikurangin kemasan jadi- gede, orang tetap lihat kemasannya gede. Atau divakum, dikasih udara atau apa supaya ngembung, jadi lebih apa nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Nggak terlalu kosong gitu. Nggak apa-apa ya, Mas? Ya ini terlalu penuh malah. Iya, saya awalnya Biasanya besarannya segini, kemasannya lebih gede lagi, ya. gitu. Supaya
supaya cost-nya nggak terlalu besar. Betul coach. Dan orang ketagihan makan lagi. Nah, beli ini lagi. nggak bisa berdiri masalahnya. Gitu. Kalau saya bikin yang standing Ini terlalu coach berat. kecil, Ini terlalu berat. Terlalu padat. Coba lihat kompetitor. 35 gram. Exactly. Mostly 35, Iya. nggak ada sampai 50. Betul. Saya Ini baik terlalu hati. berat. Betul. Iya benar coach. Hitung-hitungannya waktu itu yang ya karena nggak matang di awal gitu coach ya. Betul. Jadi kan sambil berjalan. Iya. Ayo bikin yang setengahnya. Mungkin karena harga setengah jadi orang mau nyobain kan saya ke harga 18.000. Ya jalan juga sih. Jadi orang mau nggak berani nyoba yang besar, nyoba yang kecil dulu gitu. Tapi nanti problem kamu harga saat ini sudah terlalu murah. Mau dinaikinnya susah. Kalau yang masalah kompetitor, coach tuh gimana? Kompetitornya harus yang kalau udah dipajang di shelving gitu, coach ya. Itu kan udah sama yang lain-lain tuh. Nah, sejajar nggak sih maksudnya UMKM sama yang produk-produk besar gitu? Kan Bagus dong kalau misalnya saya bisa foto bareng artis Hollywood, bener nggak? Iya sih. Iya dong. Justru upgrade itu kehormatan. Jadi saya itu juga surprise juga difotoin kan Betul. sama orang sana. Wah ini sama yang produk-produk pistachio yang dari luar semua tuh. Ya, Nah, ya udah berarti udah masuk kategori itu. Tidak ada yang tahu bahwa ini adalah UKM. Iya. Dan nggak usah sebut UKM, nggak ada UKM. Nggak ada. Yang ada profesional atau asal-asalan. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana cara saya melakukan mentoring, Anda harus menyimak Juragan Zaman Now Metro TV setiap hari Sabtu di Metro TV. Jam 7 malam. Saya Tom MC Play. Salam pencerah.